Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang luar biasa, yaitu menjadi besar dengan menjadi hamba. Inspirasinya datang langsung dari Injil Matius, khususnya dari bab 20. Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Yuk, kita coba jujur sama diri sendiri. Sebagai manusia, ya kan? Ada loh sesuatu di dalam diri kita yang mendambakan kehormatan. Sebuah keinginan yang wajar banget untuk diakui dan dihargai oleh sesama. Nah, pertanyaannya jadi begini, gimana sih cara kita sebenarnya mengukur kesuksesan? Apa patokan kita dalam hidup sehari-hari? Apakah itu jabatan atau mungkin harta? Dan dunia ini seringkali menawarkan jawaban yang kelihatannya jelas banget. Kayak anak tangga gitu ya. Pertama, kita cari jabatan. Terus cari pengaruh. Udah gitu pengen dihormati. Dan puncaknya, ya dilayani. Seringkali tanpa sadar, pola pikir inilah yang meresap dan membentuk hati kita. Dan jangan salah, ini bukan cuma masalah zaman sekarang loh. Coba deh bayangin, murid-murid terdekat Yesus, di momen paling krusial, waktu Yesus lagi jalan menuju salibnya, apa coba yang ada di pikiran mereka? Posisi dan kehormatan. Ini jadi bukti ya, betapa dalamnya dambaan ini tertanam di hati kita semua. Tapi, di tengah semua itu, Yesus datang. Dan ia membalikan semuanya. Ia menawarkan sebuah jalan kebesaran yang sama sekali berbeda. Jalan yang sejati. Coba lihat deh, perbandingan yang kontras banget ini. Dunia bilang yang terbesar itu ya yang duduk manis di singgasana dan dilayani. Tapi Yesus, wah beda banget. Dia bilang yang terbesar itu justru yang berlutut dan menjadi hamba. Ini bukan cuma beda, ini benar-benar jungkir balik. Jadi, inilah inti kebenarannya. Di dalam kerajaan Allah, kebesaran itu kayak piramida terbalik, bukan soal seberapa tinggi kita bisa manjat, tapi seberapa dalam kita mau turun, merendahkan diri dan melayani sesama. Justru dari situlah pertumbuhan yang sejati muncul. Dan ini tuh bukan cuma teori yang indah di atas kertas. Konsep kekuasaan sebagai pelayanan ini sudah dihidupi selama berabad-abad. Yuk, kita lihat beberapa teladan keren dari para pemimpin gereja. Nah, yang paling baru, Paus Fransiskus. Beliau ini nggak henti-hentinya mengingatkan kita semua kalau kekuasaan yang sejati itu intinya cuma satu, pelayanan. Akar dari gagasan ini bahkan udah dalam banget. Coba bayangin, dari abad ke-6, Paus Gregorius Agung itu sudah menolak kesombongan jabatan dengan memilih gelar yang luar biasa ini, Servus Servorum Dei. Artinya apa sih? Hamba dari hamba-hambanya Allah. Coba deh kita renungkan sejenak. Pemimpin yang paling tinggi justru menyebut dirinya pelayan dari para pelayan. Wow, ini adalah sebuah pernyataan yang radikal banget. Ungkapan terdalam dari semangat pelayanan yang sesungguhnya. Oke, sekarang pertanyaan besarnya buat kita. Gimana caranya kita membawa sabda yang agung ini ke dalam hidup kita sehari-hari? Apalagi di masa Prapaskah ini ya kan? Gimana kita bisa mengubahnya jadi aksi yang nyata? Masa Prapaskah itu sebetulnya sebuah undangan. Undangan untuk turun dari tahta egoisme kita masing-masing. Terus, dengan rendah hati, kita mengenakan celemek pelayanan buat orang-orang di sekeliling kita. Dan ini nggak usah yang muluk-muluk kok. Mulai aja dari rumah, bisa nggak ya kita lebih gercep bantu daripada nunggu disuruh? Atau lebih benar-benar dengerin orang ngomong tanpa motong? Terus di kantor atau tempat kerja, gimana kita pakai posisi kita? Apa buat mempermudah urusan orang lain, terutama mereka yang kecil, dan mengangkat martabat mereka? Dan pada akhirnya, teladan kita yang paling utama, ya Yesus sendiri. Mari kita hening sejenak dan kita resapi kata-katanya ini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya. Inilah puncaknya, inilah esensi dari kepemimpinan yang melayani. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.